Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selama masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya berperan sebagai nabi saja, tetapi juga menjadi kepala negara, bertugas menata kondisi sosial dan ekonomi di dataran Arab. Salah satu yang bisa kita jadikan teladan adalah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun perekonomian Madinah. Mengenai ekonomi juga diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran melalui surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Artinya, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya datang, Madinah berisi banyak orang-orang munafik. Ada satu pemuda asli Madinah bernama Abdullah bin Ubay yang dianggap oleh masyarakat Madinah mempunyai kemungkinan menjadi seorang pemimpin di kota dikarenakan kekayaannya. Ternyata Abdullah bin Ubay hanya mempunyai kekayaan saja, akan tetapi perilaku dan sikapnya tidak bisa menghargai orang lain. Bahkan, dia menyuruh budak perempuannya menjadi wanita penghibur dan ketika memperoleh bayaran, Ubay akan mengambil uang itu. Setelah itu, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongannya ke kota Madinah. Kebijaksanaan, keadilan, dan ketegasannya, menjadikan banyak masyarakat Madinah justru memilih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kota mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merukunkan dua suku besar, yakni suku Aus dan suku Khazraj, sehingga tidak lagi terjadi perpecahan di kota Madinah seperti yang sering dilakukan oleh kaum Yahudi. Kondisi Madinah. Kota Madinah merupakan kota para dagangan. Terdapat pasar-pasar baik pertanian, perindustrian, peternakan, dan perniagaan yang tertata dengan teratur. Kota Madinah juga memiliki wilayah strategis yang cocok untuk usaha pertanian. Sebab di masa itu, para penduduk banyak sekali yang menjadi petani dan berkebun seperti anggur, kurma, gandum, sayur-sayuran, dan barli atau padi-padian. Krisis ekonomi di Madinah. Kota Madinah yang terletak di lahan strategis sebagai kota perdagangan dan pertanian tidak lepas dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, membuat kesejahteraan tidak merata, ada masyarakat kaya dan miskin. Awal mula krisis ini berasal dari peperangan panjang yang terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj, sehingga menelan biaya besar. Ditambah kedatangan kaum muhajirin yang pastinya sedang mengalami masa transisi ekonomi sesudah meninggalkan semua harta mereka di Makkah. Lalu, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan dua suku yang suka bertikai itu, ada juga perang dengan bangsa besar lainnya yang merusak kondisi ekonomi Madinah pada masa itu. Cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun perekonomian Madinah. 1. Revitalisasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya memperkuat terhadap sumber-sumber produksi masyarakat. Penguatan tersebut terlihat dalam sektor pertanian sebagai sumber utama pendapatan masyarakat Madinah. Penguatan ini dilihat dari hadits-hadits Nabi yang berisi motivasi untuk mencintai pekerjaan pertaniannya. Setiap orang Islam yang menanam suatu tanaman kemudian dimakan, bermanfaat bagi burung, manusia, atau binatang dihitung sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Nasionalisasi. Sumber-sumber ekonomi yang ada di Madinah, dinasionalisasikan, untuk kepentingan umum atau masyarakat Madinah. Kekayaan tersebut tidak akan diserahkan kepada perorangan atau pribadi, melainkan dikelola oleh negara, dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran kota Madinah. Ada suatu kisah kala itu, Abiyad bin Hammal mengajukan permohonan untuk bisa mengelola tanah yang berisi pohon al-arak, atau kayunya bisa dijadikan kayu sugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan daerah tersebut dengan syarat jauh dari pemukiman penduduk pusat pasar Madinah. Sebab lokasi pepohonan yang diajukan tersebut merupakan kawasan pinggiran kota Madinah sebagai perumahan dan berisi padang rumput tempat makan hewan-hewan ternak masyarakat umum. 3. Pasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menata perekonomian Madinah lewat pasar. Ada dua cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Pertama, menetapkan tujuan.
Tujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk terciptanya keadilan ekonomi, sehingga keadilan bisa merata bagi seluruh masyarakat Islam Madinah. Kedua, merealisasikan rekayasa sosial. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan adalah orang baru di Madinah, maka dari itu beliau tidak pernah memaksakan umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi di pasar yang dikuasai kaum Yahudi Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih membuat pasar sendiri, dan mengikuti aturan main yang telah dibuat oleh kaum Yahudi. Nah, sahabat beriman, itu tadi penjelasan mengenai 3 trik jitu Nabi Muhammad bikin ekonomi Madinah makmur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.